Polemik ijazah palsu Joko Widodo tak kunjung menemukan ujung pangkal, dan sudah tanpa malu-malu Joko Widodo bersikukuh mempertahankan diri bahwa ijazah sarjana UGM miliknya adalah asli. Sampai-sampai dia menunjuk tim pengacara dan melaporkan orang-orang yang mempertanyakan keabsahan ijazah miliknya ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang tidak kalah menarik pula, UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak lagi menunjukkan kredibilitasnya sebagai pihak yang memiliki integritas terhadap intelektual dan kejujuran. UGM memilih memberikan validasi bahwa seolah ijazah Joko Widodo adalah benar dikeluarkan oleh pihak UGM berdasarkan bukti-bukti perkuliahan yang telah ditempuh Joko Widodo selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Meskipun bukti-bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada publik secara terang benderang. Padahal beberapa hari lalu kita disuguhi informasi faktual bahwa di luaran sana masih menjamur sindikat jual beli ijazah aspal asli tapi palsu yang banyak digunakan oleh para politikus untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pendaftaran kepala daerah atau jabatan-jabatan lainnya. Ijazah pendidikan sekolah lanjutan teratas atau sederajat direalisir oleh instansi yang bernama hasil materi saat akhir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama tulis saat akhir harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Atas putusan itu, MK juga menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemilihan ulang. Halo Bang, kita udah mau sampai ya Bang ya? Iya. Iya, sesuai di titik lokasi ya. Oke, kedai kopi ini ya Bang ya. Abang pakai baju apa ya Bang? Pakai hoodie hitam. Oke, hoodie hitam ya. Kita udah sampai ya Bang ya, bentar parkir dulu. Oke, makasih Bang. Saat ini saya dan tim sudah sampai di titik lokasi untuk bertemu dengan sosok penting di desa Palsu. Sebentar di sana akan dibuka, akan berlangsungkan sebuah pelaku juga mengizinkan tim administrasi pemilihan dan mendengarkan bagaimana sindikat ini bekerja produksi ijazah palsu dari para pelapor. Kemarin kan sempat kita ngomongin ya Bang ya, katanya Abang buat ijazah palsu Bang. Ya asal lah, maksudnya selain ijazah ada juga dokumen yang lain, tapi banyak juga sih ijazah Asli palsu maksudnya. asal. Jadi fisiknya asli, tapi nomor miliknya itu nggak terdaftar. Oke, fisiknya asli tapi nomornya nggak bisa dicek berarti kalau di website resmi DIPI. Kalau kita mau tahu, mau lihat cara bikinnya bisa nggak ya? Bisa nanti kita bikin, tapi jangan di tempat yang rame kayak gini, maksudnya gak enak juga kan, maksudnya banyak orang lalu lalang. Tapi bisa ya main ditunjukin ya. Nanti kita sama Terakhir bikin ijazah kapan? sebelum lebaran. Sebelum lebaran itu ada rombongan untuk ijazah S1. Ijazah S1 dari universitas ya? Dari universitas terkenal. Lalu bagaimana cara kerja pembuatan ijazah palsu dan siapa saja pembelinya? Saat ini sudah bersama saya Dede, bukan nama sebenarnya, seorang pelaku pembuat ijazah palsu. Sudah sejak kapan membuat ijazah palsu? Sejak pertengahan 2023. Pertengahan 2023. Awalnya belajar dari mana? Awalnya saya ketemu dari teman profesor sekolah dulu, dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan lah jasa pembuatan dokumen ini, mbak, ijazah, terus ada application dan sebagainya.
ijazah, KTP, SIM, terus akte keluarga, akte cerai, akte nikah. akte cerai, akte nikah, ini juga bisa. Bisa juga. Dokumen resmi kenegaraan artinya semua bisa. Ya, kecuali BPKB kendaraan bermotor, STNK, dan sertifikat rumah, karena itu terlalu riskan dari sama hukum. Ini belajar awal mula dari teman. Dari teman, diajarin cara editing, terus kadang kalau misalnya nggak sempat dan nggak ngerti atau saya sedang sibuk juga, saya lempar ke dia, nanti kita tunjuknya dibagi bersama. Kisarannya berapa untuk pembuatan dokumen? Kalau untuk KTP itu, untuk pencet atau nggak buka itu mulai dari 425.000, SIM mulai dari 500.000, dan akte cerai itu sekitar 900 sampai 950, terus kartu keluarga itu sekitar 450.000, dan ijazah itu yang paling murah itu bisa kalau untuk mencetak ya, ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah. Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Berarti S1. Dalam proses pembuatannya alat-alat yang dibutuhkan apa saja Mas Budi? Ya kalau untuk saya kan sebenarnya memasarkannya di salah satu sosial media. Saya iklankan di situ, saya mengatakan sih ada jasa editing, atau saya taruh nomor saya, atau kadang-kadang mereka inbox, atau langsung WA ke saya. Terus saya tanya apa yang perlu dibikin, mau bikin apa, terus dia nanya misalnya harganya berapa, begitu harga sudah deal, kita minta dia untuk kirim format datanya. Oke, artinya ini kata editing itu untuk kamuflase yang menawarkan di media sosial. Karena kan kita juga sebenarnya dengan fokus ke cetakan sih, maksud kita kalau dia butuh file hanya file dokumennya saja ya kita bisa menjual file dokumen, tapi kan kita balik lagi ngikutin permintaan customer. Kalau misalnya customer mau berbentuk cetak ya kita usahakan cetak dengan harga yang berbeda. Soft copy itu juga bisa. Soft copy. Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Mualazab, ketuanya Abdi itu, dan dia kepala laboratorium komputer forensik. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri Abdi, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau laboratorium forensik yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima, karena berkaca pada kasus Jessica Wongso, kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini. Ya, ini sudah akhir the end of Joko Widodo. Gitu loh. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ada skripsi baru, gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Nah, dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya nggak cuma datang jam 10, kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin, gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari PPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Rasulullah sendiri, bukan Responsi Anwar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Layani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Perjuangan Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan tim TPUA untuk mengungkap kepalsuan ijazah sarjana UGM Joko Widodo terus bergerak melalui pembuktian teknologi forensik digital melawan tim Laboratorium Forensik Mabes Polri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa selain secara teknologi, cara pembuktian keabsahan sebuah ijazah perguruan tinggi juga bisa dibuktikan dengan menggunakan analisis historical. Sebab timbulnya sebuah ijazah sarjana tidak bisa sekonyong-konyong muncul tanpa sebuah proses perkuliahan.
yang bisa dibuktikan dengan data-data yang faktual, seperti misalnya adanya bukti penerimaan mahasiswa, kartu rencana studi, kartu hasil studi, kuliah kerja nyata atau KKN, skripsi, dan yudisium. Dari data-data tersebut, barulah muncul sebuah ijazah sebagai bukti kelulusan seorang mahasiswa dari sebuah program pendidikan perguruan tinggi. Sekarang, marilah kita menganalisa sejarah Joko Widodo yang mengaku sebagai alumni mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan tahun penerimaan mahasiswa 1980. Menurut pengakuan beberapa pihak, asal sekolah Joko Widodo sebelum diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah lulusan pertama dari sebuah sekolah menengah rintisan di masa Orde Baru yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1976 untuk memenuhi kekurangan daya tampung SMA konvensional pada era itu. Sekolah rintisan tersebut diberi nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP, dan Sekolah Joko Widodo sendiri adalah SMPP 40 Surakarta. Meskipun dalam perkembangannya sering diasosiasikan bahwa Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta, yang merupakan pergantian nama dari SMPP 40 yang dibubarkan serentak di Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1986 dan berubah nama menjadi SMA Negeri di masing-masing kota yang bersangkutan. Jadi, usia berdirinya SMPP itu hanya sekitar 10 tahunan saja. Pertanyaannya, apakah mungkin sebuah sekolah yang baru berdiri dan hanya berusia 1 dekade mampu menciptakan lulusan yang berhasil menembus kompetisi penerimaan mahasiswa perintis 1 pada tahun 1980-an? Saya berani katakan itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Selanjutnya, marilah kita menganalisa cerita tentang perkuliahan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana ada cerita yang mengatakan bahwa Joko Widodo aktif sebagai anggota Mapala Silvagama dan terdaftar sejak 26 Maret 1981. Kurang dari setahun Joko Widodo terdaftar sebagai mahasiswa UGM, di mana pada tahun 1983 Joko Widodo diceritakan pula sebagai anggota Silvagama yang pertama kali sampai di puncak Gunung Kerinci saat ekspedisi Kerinci 1983 yang dilakukan oleh Mapala Silvagama. Meskipun banyak kejanggalan seperti lembar pendaftaran Silvagama yang bertahun 1981 tetapi pas fotonya berwarna, dan kisah pendakian yang tidak masuk akal sebab perjalanan darat Jogja Kerinci hanya ditempuh dalam 2 hari saja. Padahal pada tahun 1983, perjalanan darat dari Jogja sampai ke Gunung Kerinci bisa ditempuh dalam waktu 4-5 hari perjalanan. Tanpa ada cerita lain yang bisa dicatat sebagai perjalanan kuliah Joko Widodo sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, termasuk kapan Joko Widodo pernah melakukan kuliah kerja nyata atau KKN sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi, di mana wajib diikuti oleh setiap mahasiswa sebagai proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain juga merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program studi sarjana strata 1. Tiba-tiba diceritakanlah perihal ijazah sarjana yang terbit terlebih dahulu dari tanggal uji skripsi milik Joko Widodo. Selanjutnya, fakta data yang ditemukan di dalam media sosial adalah seperti berikut ini.
di mana ijazah Joko Widodo bertanggal terbit 5 November 1985, sedangkan legalisasi skripsi yang diakui milik Joko Widodo bertanggal 14 November 1985. Hal ini menunjukkan sebuah anomali yang tidak selayaknya terjadi pada setiap proses kelulusan seorang sarjana strata 1 di Universitas Gadjah Mada. Sebab urutan proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut. Setelah skripsi diuji oleh Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dengan diberi legalisasi dari Dewan Penguji, maka mahasiswa masih harus menyelesaikan yudisium, yaitu proses di mana pada yudisium ini diputuskan apakah seorang mahasiswa memenuhi semua persyaratan akademik dan bisa dinyatakan lulus atau tidak. Yudisium ini memerlukan waktu sekitar 5-6 bulan. Baru setelah itu, ijazah bisa diterbitkan dan selanjutnya mendaftarkan diri untuk mengikuti jadwal prosesi wisuda yang dilakukan bersama wisudawan-wisudawan lain dalam satu